Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masuk lagi ya pembelajaran kimia asinkronus ya. Di sini kita akan mulai belajar kembali materi kelas 10 ya. Dulu di kelas 10 pernah belajar tentang konsep oksidasi dan reduksi. Jadi ini mengulang saja, semoga masih ingat tentang konsep redoks ini dan kemudian kita bisa gunakan untuk materi kelas 12. Kita mulai langsung saja ya. Di sini bahwa konsep redoks dulu di kelas 10 ada 4 konsep yang pernah dipelajari, yaitu berhubungan dengan oksigen, hidrogen, elektron, dan bilangan oksidasi. Nah, untuk reduksi pun sama berarti ya. Ada yang berhubungan dengan oksigen, hidrogen, elektron, dan bilangan oksidasi. Kita mulai saja dari konsep yang berhubungan dengan oksigen ya, bahwa oksidasi itu adalah proses pengikatan oksigen oleh suatu zat. Jadi kata oksidasi memang diawali dari kata oksi ya. Jadi berhubungan dengan oksigen. Ini konsep paling awal ya. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melihat sesuatu yang berkarat, yaitu besi gitu ya. Besi kalau bertemu dengan oksigen itu akan menjadi karat. Karat itu adalah besi yang sudah bergabung dengan oksigen seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi besi ketemu oksigen kemudian menjadi karat besi. Nah, contoh lain apa? Kalau kita membakar arang misalnya, arang karbon gitu ya, dibakar. Sebenarnya pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen juga. Sehingga kalau karbon dibakar jadinya adalah CO2 kalau pembakarannya sempurna. Ini juga sama merupakan proses oksidasi. Nah, untuk proses penyetaraannya kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya adalah suatu zat ya, ini dua-duanya saya contohkan unsur ya. Dua unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk oksidanya. Ya, ini proses oksidasi. Nah, bagaimana dengan reduksi? Reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi, yaitu proses pelepasan oksigen oleh suatu zat. Nah, boleh kita nulis reaksi yang kebalikan dari ini, silahkan gitu ya. Tapi saya mau mencontohkan yang lain. Misalnya saya punya SO2 gitu ya. SO2 ini sulfur dioksida. Ini sulfur dioksida ini kadang-kadang atau banyaknya ada di gunung berapi ya, belerang dioksida ini. Nah, kalau dia mengalami reduksi maka oksigennya harus lepas. Jadi terpisah S ditambah dengan O2. Nah, ini adalah contoh proses reduksi ya. Jadi asalnya suatu zat itu bergabung antara dia dengan oksigen kemudian berubah menjadi terpisah ya. Nah, berarti ini yang mengalami reduksi ya S. Kalau di sini yang mengalami oksidasi Fe. Ini yang mengalami oksidasi karbon gitu ya. Nah, contoh lain deh. Di sini saya juga contohkan misalnya NO2. Nah, NO2 ini mengalami reduksi berarti harus terpisah dengan oksigennya. Berarti saya tuliskannya adalah N2 karena nitrogen itu adalah N2 ya, tulisannya bukan N saja. Kenapa SS saja? Nah, ini ingat di kelas 10 ada yang monoatomik, ada yang diatomik gitu ya. Nah, nitrogen ini contoh yang diatomik. S atau sulfur atau belerang itu adalah yang monoatomik ya. Umumnya padatan itu monoatomik. Karbon ini padatan ya, ini monoatomik. Fe juga besi itu padatan juga monoatomik ya. Nah, ini contoh konsep redoks berdasarkan oksigen. Kemudian kita coba masuk ke yang hidrogen ya. Proses pelepasan hidrogen itu adalah oksidasi ya kalau berhubungan dengan hidrogen. Nah, berarti kita coba contohkan. Saya punya misalnya C2H6. C2H6 ini di kelas 11 pernah kita pelajari, ini namanya adalah etana. Nah, kalau dia mengalami oksidasi, kan hidrogennya dilepas ya. Misalnya berubah jadi C2H4 ditambah dengan hidrogen. Ya. Nah, jadi ini proses pelepasan hidrogen. Walaupun tidak semua hidrogen lepas, tapi ini tetap sama, namanya adalah proses oksidasi karena melibatkan pelepasan hidrogen.
walaupun cuma sebagian gitu ya. Nah, bagaimana proses reduksi? Berarti kalau proses reduksinya adalah proses pengikatan hidrogen ya. Kalau tadi oksidasi adalah pelepasan hidrogen, ini kebalikannya adalah pengikatan hidrogen. Contohnya boleh dibalikan seperti ini atau boleh juga begini. Karbon ya, karbon lagi gitu ya, ditambah hidrogen, ini membentuk CH4 ya. Jadi sekali lagi saya belum menyetarakan ya. Jadi baru menunjukkan ini nih proses pengikatan hidrogen, ini proses pengikatan oksigen gitu ya. Kalau mau disetarakan langsung itu sangat bagus ya. Misalnya ini hanya ada 4 maka ini dikali 2. Tapi saya akan menunjukkan dulu prosesnya, mana yang disebut melepas, mana yang disebut mengikat ya. Jadi kalau mengikat oksigen, maka oksigennya harus di sebelah kiri. Melepas oksigen, oksigennya harus di sebelah kanan gitu ya. Mengikat hidrogen, berarti hidrogennya ada di sebelah kiri. Melepas hidrogen, maka hidrogennya ada di sebelah kanan. Nah, konsep ketiga tentang redoks ini berhubungan dengan elektron. Oksidasi adalah proses pelepasan elektron oleh suatu partikel. Misal, yang sering melepas elektron biasanya adalah logam, gitu ya. Logam golongan 1A misalnya. Saya punya natrium. Nah, natrium ini kalau berhubungan dengan proses pelepasan elektron berarti Na plus ditambah elektron. Jadi elektronnya harus di sebelah kanan ya, karena dilepaskan. Nah, kalau suatu atom melepaskan elektron, berarti dia harus jadi ion positif ya. Karena kan di sini yang namanya atom itu kan punya elektron gitu ya. Elektron yang lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, kalau elektron dilepaskan, pasti karena elektron bermuatan negatif, sisanya itu adalah sesuatu yang bermuatan positif. Kemudian proses reduksi ya. Nah, proses reduksi sendiri ini bukan pelepasan ya. Kalau reduksi ini adalah pengikatan. Nah, bagaimana kalau proses pengikatan elektron oleh suatu partikel? Partikel itu bisa atom, bisa ion gitu ya, tergantung. Nah, kalau diikat berarti kan menambah jumlah elektron ya. Berarti dia harus menjadi negatif. Contoh yang sering menjadi negatif, saya contohkan lagi sulfur lagi lah ya. Sulfur itu ditambah 2 buah elektron, itu akan menjadi S2-. Ya. Jadi sulfur itu diberikan elektron ya, mengikat elektron sebanyak 2 nanti akan jadi S2-. Nah, itu proses pengikatan elektron, ini proses pelepasan elektron. Nah, bagaimana dengan yang konsep bilangan oksidasi? Nah, konsep bilangan oksidasi ya, konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi akan dibahas di page selanjutnya ya. Jadi, kalau bilangan oksidasinya meningkat, maka itu prosesnya oksidasi. Tapi kalau bilangan oksidasinya menurun, itu pasti proses reduksi ya. Ini semua yang di atas ya, konsep yang di atas baik berdasarkan oksigen, hidrogen, dan elektron, ini juga merupakan contoh yang biloks. Jadi biloks itu relatif lebih umum ya, relatif lebih umum sifatnya, sehingga kalau kita bisa menentukan biloks, itu bisa menentukan juga apakah dia oksidasi atau reduksi ya. Nanti kita akan ingat kembali di bagian selanjutnya, di page selanjutnya ya, mengenai konsep bagaimana cara kita menentukan bilangan oksidasi.